Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Wanda Gita Hidayah. Pada materi analisis kompleks kali ini kita akan membahas tentang barisan bilangan kompleks dan deret bilangan kompleks. Yang pertama, langsung saja kita masuk dengan materi barisan bilangan kompleks. Apa sih barisan bilangan kompleks itu? Nah, di sini ada pengertian dari barisan bilangan kompleks, yaitu barisan bilangan kompleks merupakan urutan bilangan kompleks yang dibentuk dengan pola tertentu. Nah, pada umumnya ditulis dengan Zn dengan nilai n-nya itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh bentuknya yang pertama di sini ada Zn sama dengan I pangkat n. Yang kedua, Zn sama dengan 2n dikurang I per n ditambah 2i. Barisan bilangan kompleks terdiri dari baris konvergen dan divergen. Nah, langsung saja kita masuk ke materi baris konvergen. Barisan Zn disebut konvergen jika terdapat suatu bilangan Z sehingga limit Zn sama dengan Z dari n menuju tak hingga. Nah, di sini ada ciri baris konvergen. Yang pertama, bila nilai n bertambah besar dengan nilai suku-suku barisan semakin kecil. Nah, apabila nilai n bertambah besar, maka nilai suku-suku barisannya itu semakin kecil. Yang selanjutnya, ciri-cirinya yaitu menuju ke nilai tertentu. Yang selanjutnya ada namanya baris divergen. Di sini ada dua ciri-ciri dari baris divergen. Yang pertama, jika nilai n bertambah besar, dengan nilai mutlak suku-sukunya juga bertambah besar atau menuju tak hingga. Nah, apabila nilai n bertambah besar, maka nilai suku-sukunya akan bertambah besar juga. Yang selanjutnya atau yang kedua tuh ciri-cirinya suku-sukunya berosilasi di 2 titik atau lebih. Di sini ada contoh soal dari barisan bilangan kompleks. Soalnya, tentukan beberapa suku pertama dari barisan berikut dan apakah termasuk baris konvergen atau divergen. Di sini soalnya yaitu Zn sama dengan I pangkat n. Nah, kita akan menyelesaikan soal dari Zn sama dengan I pangkat n dengan nilai n-nya itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini ingatlah bahwa I pangkat kuadrat itu sama dengan negatif 1. Jadi di sini sudah ditentukan apabila I-nya pangkat 2 atau pangkat kuadrat itu maka hasilnya negatif 1. Nah, di sini langsung saja kita selesaikan soalnya. Yang pertama itu apabila n-nya sama dengan 1, maka Z1-nya sama dengan I pangkat 1. Nah, itu nilainya sama dengan I karena dia pangkat 1 kan, jadi tetap dia nilainya I. Nah, apabila n-nya itu sama dengan 2, maka Z2-nya sama dengan I pangkat 2. Nah, tadi di sini sudah ditentukan bahwa I pangkat 2 itu adalah negatif 1. Maka di sini kita buat I pangkat 2 itu sama dengan negatif 1. Selanjutnya, nilai n-nya itu sama dengan 3. Maka Z3-nya itu sama dengan I pangkat 3 atau sama dengan negatif 1. Nah, kan dia di sini I-nya tuh pangkatnya sampai 3 kali. Maka dia hasilnya itu negatif I. Yang nilai n apabila nilai n-nya itu sama dengan 4, maka Z4-nya itu sama dengan I pangkat 4 atau sama dengan 1. Nah, selanjutnya nilai n-nya itu 5, maka Z5-nya sama dengan I-nya ini jadi pangkat 5 karena n-nya itu 5. Dia hasilnya adalah I. Selanjutnya n sama dengan 6, maka Z6-nya sama dengan I pangkat 6 karena dia tadi rumusnya adalah I pangkat n. Jadi n-nya ini kan 6, maka jadi I pangkat 6 itu sama dengan negatif 1. Nah, di sini sama hasilnya dari negatif I pangkat 6 itu hasilnya sama dengan I pangkat 2 yaitu negatif 1. Nah, yang selanjutnya adalah nilai n-nya itu sama dengan 7, maka Z7-nya itu sama dengan I pangkat 7 dan hasilnya itu sama dengan negatif I.
Yang selanjutnya nilai N-nya itu sama dengan 8. Maka Z8 ini nilainya tuh sama dengan 1. Dan seterusnya apabila kita menginginkan N-nya itu sampai misalnya 9, 10, 11 dan seterusnya, kita bisa menyelesaikannya. Di sini kita cuma sampai N-nya itu sama dengan 8. Maka didapatlah dia barisannya yaitu sama dengan nilai N sama dengan 1-nya tadi kita dapat dengan I, dan nilai N-nya apabila 2 itu sama dengan negatif 1, dan nilai N-nya itu 3, dia hasilnya negatif I. Nilai N-nya itu sama dengan 4, dia dapatnya hasilnya 1. Nilai N-nya sama dengan 5, dapatnya hasilnya I. Nilai N-nya itu sama dengan 6, didapatlah dia hasilnya negatif 1. Nah, nilai N itu sama dengan 7, kita dapatkan hasilnya negatif I. Nah, yang terakhir nilai N-nya 8, kita dapat hasilnya 1, dan seterusnya. Jadi, Zn sama dengan I pangkat N itu merupakan barisan divergen karena berosilasi. Yang selanjutnya ada materi deret bilangan kompleks. Deret bilangan kompleks itu merupakan penjumlahan suku-suku barisan kompleksnya. Jadi ini merupakan pengertian dari bilangan kompleks, yaitu sebelumnya ini adalah pengertian dari deret bilangan kompleks, yaitu yang pengertiannya itu penjumlahan suku-suku barisan kompleks yang suku-sukunya didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini ada suku-suku dari deret barisan dari deret bilangan kompleks. Yang pertama itu S1 itu sama dengan Z1. Nah, S2 itu bisa kita tuliskan dengan Z1 ditambah Z2. Nah, yang S3 itu berarti Z1 ditambah Z2 dan ditambah dengan Z3. Nah, yang selanjutnya tuh ada Sn. Berarti Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah Zn. Ini adalah nilai dari Sn-nya. Nah, dapat dinyatakan pula dalam bentuk limit N menuju tak hingga dari Sn sama dengan sigma N sama dengan sigma N-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga Zn. Nah, di sini ada teorema dari deret bilangan kompleks. Yang pertama, jika suatu deret sigma Zn konvergen, maka limit Zn itu sama dengan 0. Jika limit Zn tidak sama dengan 0, maka deret sigma Zn itu divergen. Nah, materi selanjutnya ada uji konvergensi deret bilangan kompleks. Yang pertama itu uji rasio. Andaikan sigma Zn itu adalah deret yang suku-sukunya tak negatif, dan andaikan bahwa limit N sampai dengan menuju tak hingga itu dari Zn ditambah 1 per Zn sama dengan ρ. Maka jika ρ kecil dari 1, itu disebut deret konvergen. Nah, jika ρ besar dari 1, itu disebut deret divergen. Nah, apabila nilainya sama dengan 1, maka itu disebut dengan deret, atau bisa juga disebut dengan deret konvergen atau divergen. Yang kedua ada uji deret berganti tanda. Diketahui suatu deret sigma negatif 1 pangkat N dikali Zn dikali Zn besar dari 0. Nah, andaikan limit N menuju tak hingga Zn itu sama dengan 0, dan Zn ditambah 1 kecil sama dengan Zn. Untuk setiap N yang lebih besar dari suatu bilangan bulat M tertentu, maka deret tersebut konvergen. Nah, di sini ada contoh soal dari deret bilangan kompleks. Nah, tentukan kekonvergenan dari deret berikut. Ini
deret ini soalnya. Sigma N-nya sama dengan 0 sampai dengan tak hingga 3N dikali 2I pangkat N. Nah, penyelesaiannya yaitu kita uji rasio, yaitu kita masukkan ke rumusnya rho yang sama dengan limit N menuju tak hingga Zn ditambah I per Zn. Nah, nilai Zn-nya ini, Zn tambah satunya ini tadi, nilai Zn-nya maksudnya, yaitu 3N ditambah 1 kan, baru dikali 2I pangkat N per, nah nilai Zn-nya itu 3N kali 2I pangkat N. Nah, selanjutnya yang tiganya ini tadi kita coret, jadi tinggal N ditambah 1 dikali 2I pangkat 1. Karena ini N-nya juga udah kita coret kan. Yang pangkatnya tadi berarti dia tinggal pangkat 1 per N. Nilai 2I-nya tadi ini kita coret dia, jadilah dia tinggal N-nya. Nah, selanjutnya yang 2I tadi ini kita pisahkan menjadi N ditambah 1 per N dikali 2I. Nah, N ditambah 1 per N itu sama dengan 1 dikali 2I. Maka dia dapatlah hasilnya itu 2I. Selanjutnya, maka didapatlah hasilnya nilai mutlak 2I. Nah, sudah dapatlah hasilnya itu 2. Di sini deret divergen karena lebih besar karena besar nilai P-nya itu besar dari 1, maka dia disebut dengan deret divergen. Nah, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.